Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang optimasi path planning pada robot. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Hadi Sutra, jurusan Magister Teknik Elektro. Dalam konteks robotika, permasalahan path planning yang dioptimalkan dengan memperhitungkan kondisi jalur, biaya energi, dan hambatan fisik dapat sangat relevan, terutama untuk robotika outdoor seperti robot eksplorasi, robot pertanian, dan sistem pengiriman otonom. Dalam latar belakang ini, kita akan menyesuaikan fokus dari navigasi robot dalam robotika. Di sini ada problem optimasi yang saya ambil, yaitu sebuah robot ingin menemukan jalur terpendek dari satu titik ke titik lain dalam sebuah jaringan. Nah, dalam kasus ini akan melibatkan sebuah peta dengan beberapa titik dan jalan dengan bobot yang menggambarkan waktu perjalanan antara titik-titik tersebut, sehingga dibutuhkan optimasi untuk mengoptimalkan bobot jalan berdasarkan beberapa kondisi, seperti waktu tempuh, kondisi jalan, dan biaya energi yang akan dianggap sebagai variabel dalam optimasi. Dalam kasus ini memiliki peta yang terdiri dari 5 titik, yaitu titik A, B, C, D, dan E. Jalan antara titik-titik ini memiliki bobot yang awalnya ditentukan, tetapi bobot-bobot ini dapat diubah berdasarkan kondisi tertentu yang perlu dioptimalkan melalui optimasi. Tujuan dari optimasi adalah untuk meminimalkan total biaya perjalanan dari node awal atau titik awal ke node tujuan. Oleh karena itu, fungsi tujuan jika diaplikasikan dalam konteks algoritma ASTAR dengan beberapa perpindahan atau langkah menjadi penjumlahan dari biaya transisi yang dioptimalkan di atas untuk setiap langkah dari path yang ditemukan. Nah, sebelumnya saya menjelaskan dalam finding ASTAR, dalam finding path planning, salah satu algoritma yang paling sering digunakan yaitu algoritma ASTAR. Nah, di sini saya mengadaptasi rumus tersebut, di mana rumus awalnya saya ambil dari paper, yaitu f atau function f dari n adalah node sama dengan g dikali n dikali dengan h itu adalah heuristik dari n. Nah, bisa kita lihat pada rumus Gn dikali n diterapkan di mana mewakili biaya terakumulasi yang dihitung melalui solusi optimasi parsial. Nah, sedangkan untuk Hn adalah heuristik yang cembung yang harus dihitung atau diperkirakan secara terpisah. Jadi rumus yang saya gunakan untuk optimasi yaitu fungsi biaya transisi atau G I ke J dari node I ke J dengan pertimbangan pengaruh kondisi jalan yang dapat didefinisikan sebagai GIJ sama dengan X dalam kurung C I dikali IJ dikali W ke J ditambah F ke J. Nah, di sini ada beberapa variabel yang saya gunakan dalam optimasi kali ini, di mana variabel X adalah variabel keputusan yang menunjukkan faktor pengalih untuk biaya transisi dasar, mengindikasikan variasi biaya akibat kondisi eksternal. Nah, sedangkan untuk variabel C, IJ, biaya dasar transisi dari node ke I ke J, misalnya waktu perjalanan atau jarak. W ke J adalah pengaruh cuaca atau kondisi jalan di node J terhadap biaya transisi, di mana
WJ itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi naiknya biaya nantinya. FJ pun seperti itu, atau biaya bahan bakar atau energi per unit jarak dari node ke J. Nah, batasan yang saya gunakan itu variabel X harus memenuhi batasan tertentu untuk memastikan hasil yang realistis dan mematuhi batas pengaruh kondisi eksternal, di mana 0, X tersebut lebih kecil atau sama dengan 0,5 dan X tersebut lebih kecil dari 1,5. Selanjutnya parameter. Nah, terdapat beberapa parameter yang digunakan, yaitu peta jalan di mana A terhubung ke B dan C, B terhubung ke A, D dan E, C terhubung ke A, D dan E, C terhubung ke A dan E, D terhubung ke B dan E terhubung ke B, C, dan D. Nah, parameter yang kedua yaitu bobot awal atau waktu perjalanan dalam jam adalah untuk A ke B itu 1 jam, A ke C 3 jam, B ke D 2 jam, B ke E 3 jam, C ke E 1 jam, D ke E 1 jam. Nah, sedangkan parameter yang ketiga yaitu biaya energi per kilometer, di mana untuk A itu 0,5, B itu 0,6, dan C itu 0,5, D 0,7, E 0,6. Nah, setelah dilakukan optimasi dari program antara gabungan antara rumus optimasi dengan algoritma A-star untuk menemukan jarak terpendek berdasarkan parameter-parameter tersebut dan variabelnya, ditemukan bahwa untuk nilai sebelumnya saya sudah menentukan nilai awal, yaitu dari titik A dan titik akhirnya atau final titik goalnya yaitu adalah E, dimana path yang dipilih adalah path A ke C dan E. Ini adalah hasil optimasinya. Nah, setelah melihat hasil optimasi ini, saya melakukan analisis sensitivitas, di mana di sini saya mengganti titik awal, saya mengganti titik akhir dari goal destination-nya, di mana titik awalnya tetap A, tapi saya mengganti titik akhirnya itu menjadi D, sehingga path planning hasil optimasi yang dihasilkan yaitu dari path A, B ke D, seperti ini nampak pada visualisasi graf dalam jalur menggunakan algoritma A-star dan optimization tadi. Baik, mungkin itu penjelasan singkat saya tentang bagaimana kita optimasi mencari jarak minimum pada path planning robot. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.